Nenek moyang seluruh 6 alam baru semuanya telah bermigrasi dari 6 alam kuno, dan kalian juga berasal dari 6 alam kuno. Ye Chen memandangi 7 gelar asli Shinto. 7 gelar asli para dewa itu terkejut, menatap Ye Chen, mencari kebenaran. Ye Chen berkata, sejak perubahan besar terjadi di 6 alam kuno, aku membuka ruang lain di luar 6 alam kuno. Ruang ini adalah 6 alam baru. Aku membangun 6 alam sesuai dengan urutan 6 alam kuno, dan kemudian membiarkan beberapa antarmuka terkait yang tidak dapat beradaptasi dengan kelangsungan hidup 6 alam kuno memasuki 6 alam baru. Petik 2. Sebelum aku meninggalkan 6 alam kuno, aku mengambil 8 atribut dari 6 alam kuno, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan es. Petik 2. Kemudian, 8 atribut tersebut dikultivasikan dan dibentuk, dan mereka adalah 8 dewa primitif, dan 8 atribut fuzuan ditinggalkan di dunia manusia. Dengan cara ini, dunia manusia dapat beroperasi secara normal dengan atribut-atribut ini. Apakah ada 8 dewa primitif? 7 dewa bergelar asli tercengang, bukan hanya 7 dewa bergelar asli. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki kesan atribut dewa angin bergelar asli. Pada awal pembentukan dewa angin bergelar asli, terjadi kecelakaan kecil, yang menyebabkan runtuhnya tubuh dan meleleh menjadi langit dan bumi, yang hanya bisa eksis dalam wujud angin. Oleh karena itu, hanya ada 7 dewa primitif. Ye Chen menjelaskan, setelah kemunculan 7 dewa bergelar asli, aku mengubah jalan takdir, jalan reinkarnasi, jalan kebenaran, jalan penciptaan, dan jalan surga menjadi 5 dewa penciptaan, dan membiarkan mereka mengelola 5 jalan ini. Setelah kemunculan dewa penciptaku yang agung, aku membawa kembali 10 senjata yang terbentuk secara alami antara langit dan bumi dari 6 alam kuno, yang merupakan 10 senjata ilahi selanjutnya. Terlepas dari fragmen daftar dewa, 9 lainnya bukanlah yang terkuat di 6 alam kuno. Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, aku seorang pencuri. Ye Chen dari 6 alam kuno tidak ingin berlama-lama. Ia berbalik dan hendak pergi. King Long berkata, kemana harus pergi? Kurasa kau mencari kematian, beraninya kau tidak menghormati dewa tertinggi. King Qi mengangkat tangannya dan menamparkan naga hijau itu. King Long merasakan kekuatan King Qi yang luar biasa, lalu tubuhnya ditampar King Qi dan jatuh ke laut. Masih keras kepala seperti ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya, lalu beberapa orang dengan cepat menghilang. Naga hijau sekali lagi muncul dalam tidurnya, menunjukkan warna horor. Kekuatan orang-orang ini terlalu mengerikan, sama sekali bukan milik 5 elemen dan 8 tanah liar. Ye Chen membuka gerbang menuju dunia spiritual Sifu di 5 elemen dan 8 tanah liar. Kemudian mereka memasuki gerbang tersebut dan tiba di dunia cerdas Sifu. Sifu Lingdong setara dengan negeri dongeng dari 6 alam baru, yang juga merupakan satu-satunya jalan menuju kekacauan alam semesta. Setelah tiba di dunia cerdas Sifu, Ye Chen memandang dunia di depannya dan tak kuasa menahan desahan. 6 alam kuno, yang telah pulih, masih jauh lebih kuat daripada 6 alam baru. Dibandingkan dengan 6 alam baru, dunia cerdas Sifu jauh lebih besar daripada 6 alam baru, dan roh abadinya berkali-kali lipat lebih kuat. Jika makhluk abadi Sifu dan Xianji bertarung, makhluk abadi di alam yang sama mungkin bukan lawan. Kata Lei Ying. Ye Chen mengangguk dan berkata, ya, makhluk abadi di 6 alam baru tidak sebaik makhluk abadi di dunia cerdas Sifu. Faktanya, makhluk abadi di 6 alam baru bukanlah makhluk abadi sejati dalam hal Sifu dan Lingdong. Lagi pula, 6 alam baru bukanlah 6 alam alami yang dibentuk oleh langit dan bumi. Bagaimana dengan dunia dewa kita? Tanya King Qi. Ye Chen berkata, hal yang sama berlaku untuk dunia dewa. Meskipun mereka semua adalah dewa, dibandingkan dengan dunia kacau di alam semesta, mereka masih jauh lebih buruk. Karena 6 alam kuno telah stabil, mengapa tidak mengirim orang dari 6 alam baru ke 6 alam kuno? Liu Piaoyue berkata, hanya ada satu raja abadi di setiap negeri peri, tetapi di kerajaan Sifu yang cerdas, seharusnya tidak ada situasi seperti itu. Ye Chen mengangguk dan berkata, ada banyak peri di dunia Sifu yang cerdas. Mereka tidak perlu berebut hegemoni. Mereka dapat hidup berdampingan dan menjaga wilayah mereka sendiri. Tentu saja, stabilitas dunia yang kubangun tidak sebanding dengan 6 alam kuno. Kesenjangannya umumnya tidak besar. Meskipun aku adalah dewa cahaya, aku tidak dapat bersaing dengan langit dan bumi yang sebenarnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Saat mereka berjalan, Ye Chen dan rombongannya berkata bahwa mereka melihat banyak hewan purba besar di sepanjang jalan, yang tidak ada di 6 alam baru. Terlebih lagi, ukuran binatang buas purba ini tak terbayangkan. Bahkan monster terbesar di 6 alam baru pun tak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Apakah monster-monster ini terlalu mengerikan? Apakah ini kota binatang buas? Begitu besar, ada gunung dan sungai di kota ini. Dewa Api berkata dengan ngeri. Di kejauhan, ada sebuah kota besar, tembok kota terbuat dari perunggu, tingginya ribuan kaki, kota itu sangat besar, ada gunung dan sungai, ada bangunan-bangunan besar. Sungguh luar biasa bahwa sebuah kota setara dengan sebuah negara. Ini bukan kota binatang buas, ini hanya kota tempat monster dan manusia dapat hidup berdampingan. Hal yang sama terjadi di alam roh Sifu. Monster dan manusia dapat hidup berdampingan, dan monster dapat mempertahankan bentuk mereka dan memasuki kota, kata Ye Chen.
Inilah dunia kuno, sungguh luar biasa, seru Dewa Bumi. Jika kau berlatih di dunia seperti itu, pasti akan sangat menarik. Dewa Api juga penuh harap. Ye Chen berkata, 6 alam kuno telah berada dalam kondisi yang relatif tua sejak aku pergi, dan persaingannya sangat ketat. Jangan lihat koeksistensi manusia dan monster. Faktanya, ada persaingan sengit antara manusia, hewan, dan hewan. Petik 2. Di 6 alam kuno, yang kuat dan yang tak berdaya diperjuangkan. Sebagian besar waktu, masalah diselesaikan dengan cara yang relatif biadab. Ini dunia yang indah. Lei Ying juga sedikit bersemangat. Ye Chen melihat beberapa dewa primitif begitu tertarik pada 6 alam kuno, jadi dia berkata sambil tersenyum, ketika alam semesta kacau, kau akan tahu siapa Tuhan itu. Ye Chen naik ke 9 hari dengan beberapa gelar asli, lalu pergi ke dunia kacau di alam semesta. Meskipun Ye Chen belum memulihkan kekuatan Dewa Cahaya, ia masih tidak memiliki masalah dalam memasuki dunia kacau di alam semesta. Ye Chen membuka pintu dunia kekacauan, dan kemudian beberapa orang bergegas masuk bersama. Setelah mereka memasuki dunia kekacauan, mereka tiba di tempat terpencil. Daerah ini sangat luas, dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat tepinya. Ye Chen melihat pemandangan di depannya, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dengan sedikit rasa bersalah berkata, sebaiknya kita segera pergi dari sini. Ada apa? Liu Piaoyue melihat Ye Chen begitu ingin pergi, dengan ragu berkata. Ye Chen berkata, ada seorang teman lama di sini, tetapi saya tidak ingin bertemu dengannya sekarang, jadi saya akan segera pergi. Ye Chen berkata, itu menuju pinggiran sebidang tanah tandus ini. Tidak lama setelah mereka bergerak, angin kencang tiba-tiba bertiup di tanah yang sunyi dan terpencil, dan kemudian 2 sosok muncul di depan Ye Chen. Pria tua itu adalah 2 pria parubaya berjubah kuning. Kedua pria parubaya itu tampak kurus kering. Selain itu, mereka merasa seperti 2 rumput layu saat mengenakan jubah kuning. 2 pria parubaya yang Ye Chen temui, satu bernama Kayu Mati, yang lain bernama Rumput, nama dan penampilan mereka lebih tepat. Apakah Anda dari dunia spiritual Sifu? Di antara mereka, pria parubaya bernama Kayu Mati memandang Ye Chen dan beberapa orang lalu bertanya. Fluktuasi kekuatan sihir mereka seharusnya tidak berasal dari dunia spiritual, tetapi dari alam semesta yang kacau, kata pria parubaya lain bernama Rumput. Mereka baru saja datang dari dunia roh Sifu, yang memang tidak salah, tetapi mereka memiliki kekuatan ilahi yang begitu dahsyat. Mereka jelas tidak terbang ke dunia kekacauan alam semesta. Kayu Mati itu mengerutkan kening. Kita berada di tempat yang salah. Maaf, kata Ye Chen sambil tersenyum. Di tempat yang salah, hanya sedikit orang yang datang ke sini. Bagaimanapun, tidak akan ada yang datang ke sini. Rumput itu mengerutkan kening dan menatap Ye Chen dengan tatapan curiga. Kurasa kekuatan ilahi mereka tidak lemah. Jika mereka datang ke sini tanpa alasan, mereka pasti punya tujuan. Kita harus menangkap mereka dulu, kata Kayu Mati itu. Rumput itu mengangguk dan berkata, lakukan. Setelah berkata demikian, rumput itu menghampiri Ye Chen, dan Kayu Mati itu pun menggenggam tangannya bersamaan. Kedua orang itu memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini, dengan aroma layu dan layu, membuat orang merasa vitalitas mereka perlahan menghilang. Inilah cara rumput dan Kayu Mati. Sangat mengerikan melemahkan vitalitas jika bisa membuatnya tak terlihat. Ye Chen berkata, hati-hati dengan pohon-pohon mereka yang mati di musim semi dan gulma tanpa hujan, vitalitasmu akan hilang dalam ketiadaan. Selama pidato Ye Chen, 7 dewa bergelar asli juga merasakan bahwa kekuatan batin mereka tampaknya melemah, dan mereka segera mengeluarkan kekuatan naluriah langsung. Jika pohon-pohon kalian yang mati tidak di musim semi, maka aku akan menjadikan kalian pohon yang bersih. Dewa Api bersenandung, tidak ada hujan di rerumputan, kan? Kalau begitu aku akan memberimu sedikit air hujan. Qingqi juga minum, 1 api dan 1 air hanya ditujukan pada 2 cara ini, terutama pada kayu mati dan mata air. Dewa Api dan Qingqi bertarung dengan pohon mati dan gulma. Api Dewa Api meletus, dan kekuatan pohon mati dan gulma melemah, seolah-olah mereka telah bertemu musuh bebuyutan. Ketika kayu mati bertemu api, ia akan terbakar. Dan Qingqi mengembunkan uap air di udara dan mengubahnya menjadi sungai panjang, menuju gulma. Wajah rumput berubah, rumputnya tanpa hujan, bertemu air, benar-benar kehilangan efeknya. Rumput dan kayu mati semuanya mundur, lalu menatap Ye Chen beberapa orang dengan wajah muram. Kayu mati berkata, siapa kau? Bagaimana kau tahu bagaimana menghadapi kami? Petik 2. Kami bingung. Pohon mati akan berubah menjadi abu ketika bertemu api. Lagi pula, kalian tetaplah pohon mati. Jika pohon-pohon mati datang musim semi, kau tak bisa memadamkan api liar. Dewa Api itu bangga, tidak ada hujan di rerumputan. Jika kau tidak membutuhkannya, aku akan memberikannya padamu. Qingqi juga berkata sambil tersenyum. Kami tidak bermaksud masuk. Kami tidak bermaksud. Ayo kita pergi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Menurutku kamu aneh sekali sampai tidak bisa melepaskannya sampai semuanya jelas. Kayu mati itu sangat keras. Ku bilang, kau ini laki-laki, bagaimana bisa kau begini? Kalau tadi kami ingin melawanmu, ayo kita bersama-sama menghabisimu. Kayu kering dan rumput kering, kata Greenwood dengan nada tidak puas. Guangming,
Apa kau mau bersaing dengan dua generasi muda? Saat itu, di seluruh tanah tandus terdengar suara lantang, menggema di angkasa. Kayu kering dan rumput liar langsung bersorak gembira. Ye Chen menepuk dahinya dan berkata tanpa daya, sungguh malang aku harus datang ke sini. Kemudian, tepat di depan Ye Chen, sesosok muncul entah dari mana. Sosok ini juga berkulit kuning keriput. Bahkan rambutnya pun kuning, dan wajahnya seperti lilin kuning. Orang-orangnya juga sangat kurus dan lebih mirip rumput kering. Dewa Tandus, lama tak bertemu. Ye Chen tertawa dan tampak malu. Guangming, kau sudah berganti kulit. Apa kau pikir kami tidak bisa mengenalimu? Tatapan pria kurus berkulit kuning itu dipenuhi dengan sedikit rasa jijik. Pria ini adalah dewa kehancuran. Di tanah kehancuran ini, ia adalah eksistensi penguasa, dan eksistensi dewa cahaya berada di level yang sama. Ye Chen tertawa dan berkata, Dewa Tandus, bolehkah aku memakai tas kulit? Apa yang kau punya? Kalau tidak ada masalah, aku akan pergi. Ye Chen berkata dan pergi, dan Dewa Tandus bersenandung, cahaya, sepertinya ada beberapa hal di antara kita yang belum terselesaikan. Apa yang bisa terjadi di antara kita? Hubungan kita selalu sangat baik. Ye Chen berpura-pura berpikir serius sejenak lalu berkata sambil tersenyum. Dewa Tandus berkata, kau ingin mencuri tombak tandusku. Meskipun pencurian itu dicoba, aku masih mengetahuinya dengan jelas. Aku sangat tidak puas. Setelah Dewa Tandus selesai berbicara, 7 dewa bergelar asli memandang Ye Chen, dan Ye Chen langsung tertawa malu. Kau tidak mencuri artefak lain seperti itu, kan? Liu bertanya. Ye Chen merasa bersalah dan berkata, bagaimana mungkin? Artefak-artefak itu semua sukarela mengikutiku. Suasana sunyi dengan cepat mengalahkan cara jahatnya, apapun yang pergi bersamamu dengan sukarela, semuanya telah kau rampas. Kukatakan padamu, untunglah kau jatuh ke tanganku. Setidaknya kau hanya seorang pencoba. Kalau kau bertemu orang lain, kau harus menghajarmu. Mulut Ye Chen berkedut beberapa kali, dan kelopak matanya berkedut beberapa kali. Ia berkata sambil tersenyum, saudaraku, hubungan kita baik-baik saja. Aku tak bisa menahannya. Kau masih saja kesepian. Aku mengundangmu minum. Apa yang tak bisa diselesaikan dengan sekali minum? Kalau tidak, kita makan 2 kali saja. Dewa kesepian memandang Ye Chen dengan jijik dan berkata, aku baru menyadari kau sudah lama tak bertemu. Kulitmu benar-benar semakin tebal. Ye Chen berkata dengan wajah muram, aku dengan tulus ingin mengundangmu minum. Aku tak perlu minum di dunia kekacauan semesta. Aku yakin kau akan memaafkanku karena minum anggurku. Bagaimana kalau aku tidak memaafkan? Dewa kesepian mengangkat kepalanya dan bersenandung. Ye Chen berkata, itu sudah 2 kali makan. Apa masalahnya? Itu hanya anggur. Anggur saja sudah cukup. Dewa Gurun memandang Ye Chen dan berkata, anggur apa yang kau punya? Ye Chen tergerak melihat Dewa Gurun. Ia mengambil anggur dari kantong surga dan bumi secara misterius dan berkata, kau bisa menciumnya. Ye Chen sengaja menggoyangkan tubuhnya di depan hidung Dewa Gurun. Setelah mencium aroma anggur, mata Dewa Gurun berbinar, tetapi ia sengaja menahan diri dan berkata, anggur macam apa ini, seharum ini? Bagaimana mungkin aromanya terasa tidak nyata? Ye Chen melihat ekspresi Dewa Gurun, diam-diam merasa senang, dan berkata, aku tidak menjual kuncinya, pergilah, ke tempat lamamu, kita akan minum. Ye Chen membawa Dewa Gurun dan pergi. 7 gelar dewa asli, kayu mati dan rumput, semuanya sedikit tercengang. Ada apa? Bukankah kau baru saja melakukannya? Mengapa kau minum lagi? Mereka harus menyusul. Tak lama kemudian, sebuah istana dibangun di tanah tandus, yang sangat megah. Seluruh tubuhnya berwarna coklat kekuningan, seolah terbuat dari tanah liat. Sulit mendeteksi keberadaan istana dari kejauhan. Ye Chen dan Dewa Gurun memasuki istana dan mulai minum. Ye Chen juga mengeluarkan sisa daging kun dan bersulang. Ye Chen bersulang dengan penuh semangat. Ketika Dewa Gurun meminum anggur dari 6 alam baru, ia langsung merasa segar. Anggur seperti itu memang tidak mabuk. Saudaraku yang tandus, bagaimana kekacauan alam semesta tahun ini? Setelah 3 putaran minum, Ye Chen mengambil kesempatan untuk bertanya ketika ia melihat Dewa Gurun juga menikmati dirinya sendiri dan sedikit mabuk. Dewa Gurun menyesap anggur dan berkata, sejak kehancuran besar terakhir, kau tiba-tiba pergi, lalu mengambil daftar dewa dan artefak beberapa orang-orang itu telah bersumpah untuk menangkapmu dan mencabik-cabikmu. Ye Chen tersenyum canggung dan berkata dengan hati yang bersalah, saya juga tidak punya cara, saya tidak kembali untuk mengembalikan artefak. Setelah mendengar ini, Dewa Gurun tiba-tiba melihat secercah cahaya dan berkata, jadi, kau membawa kembali daftar dewa. Ye Chen tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, aku ingin membawanya kembali. Intinya, orang gelap itu tahu di mana aku berada dan telah menemukannya. Aku bertarung dengannya, lalu aku menghajarnya sampai mati. Aku juga terluka parah dan jatuh ke dalam samsara. Kemudian, tepat ketika aku hendak pulih ke tingkat puncak, orang gelap itu benar-benar mengalahkanku, membuat daftar dewa menjadi 6 bagian, dan dia masih ditekan olehnya. Petik 2. Ketika Dewa Gurun mendengar ini, dia mengeluarkan lebih dari separuh anggur dan berkata, apakah daftar dewa itu hancur berkeping-keping? Daftar itu telah dihancurkan oleh Feng Shenbang dan dapat dipulihkan.
Kuncinya tidak ada di sini. Kuncinya adalah orang gelap itu menekan daftar dewa dan menolak mengembalikannya kepadaku. Ye Chen mengancingkan kuali kotoran di kepala Dewa Gurun, dan membiarkan Dewa Gurun membawa kuali itu. Bajingan gelap itu tidak berbuat baik ketika dia berada di dunia kekacauan alam semesta. Sekarang dia berani menduduki daftar dewa. Jika kau memberitahuku di mana dia berada, aku akan menghancurkannya. Kata Dewa Tandus. Ye Chen juga dipenuhi kebencian dan berkata, bajingan itu benar-benar penuh kebencian. Dunia yang telah kubangun dengan susah payah sekarang hancur total dan berubah menjadi dunia gelapnya sebelum aku memulihkan kekuatanku. Mengapa kau meninggalkan alam semesta? Tanda tanya. Pada saat kehancuran besar, seluruh 6 alam berada dalam kekacauan, dan banyak orang tidak dapat bertahan hidup. Aku benar-benar tidak tahan. Aku membangun 6 alam baru, dan kemudian memindahkan orang-orang di 6 alam ke tempat mereka tinggal lagi. Untuk memperbaiki kehidupan mereka, Ye Chen mau tidak mau mencuri peralatan para dewa. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di 6 alam baru, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dihancurkan oleh kegelapan untuk waktu yang singkat. Dewa Tandus berkata, kegelapan adalah ampas dewa. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Ye Chen berkata, ini urusanku. Aku harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menyelesaikannya. Kali ini aku datang ke dunia keos semesta untuk masalah ini. Aku ingin kembali ke dunia cahayaku dan memulihkan kekuatanku. Kau pikir kau bisa kembali ke dunia cahayamu sekarang? Kau telah mencuri barang-barang orang-orang itu, dan mereka gila untuk menghancurkan dunia cahayamu. Dewa Mandul menyesap anggur dan melanjutkan, pada akhirnya, jika bukan karena penghalang dari Putri Surgawi, dunia cahayamu tidak akan ada sepenuhnya sekarang. Tapi kau telah membelanya selama bertahun-tahun. Ye Chen mendengar 2 kata Tianu, lalu berkata, aku akan membalas Tianfei. Sebagai balasannya, Mandul mencibir dan berkata, bagaimana kau membalasnya? Apa kau tidak mengerti pikiranmu? Hadiah terbaikmu adalah berjanji. Saya sudah punya istri, kata Ye Chen. Dewa Gurun mendengar semua gelas anggur di mulutnya, lalu memecahkan gelas anggur itu di atas meja. Gelas anggur itu pecah, dan meja itu berubah menjadi debu. Bajingan, udara tandus dengan cepat menghantam Ye Chen, membuat Ye Chen langsung terlempar dan menghantam pilar-pilar aula. Puff, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, tetapi dia tidak berdiri. Dewa Gurun bergegas kembali dan memukul Ye Chen dengan 1 pukulan dan 2 tinju. Bajingan, bagaimana kau bisa tega menyakitinya begitu? Orang sepertimu pantas dibunuh oleh orang-orang itu. Dewa Gurun mengumpat sambil meninju. Ye Chen hanya ingin melawan. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah untuk menangkis serangan Dewa Gurun. Untungnya, Dewa Gurun tidak sedang mengincar nyawanya. Dia masih bisa menahannya. Apa yang kau lakukan? Liu Piaoyue mendengar gerakan itu, bergegas ke aula utama, dan melihat Dewa Gurun di dedaunan pagi, dan langsung menangis. Ye Chen berseru, jangan khawatir, kau keluar dulu, ini urusan pria. Liu Piaoyue mendengar ucapan itu, ragu sejenak, akhirnya keluar dari aula. Ia sangat mengenal Ye Chen. Ye Chen tidak dalam bahaya sekarang, ini hanya semacam pelampiasan antar pria. Dewa Mandul berhenti, lalu menatap Liu Piaoyue yang keluar dan berkata, apakah dia istri yang kau sebutkan? Apa yang akan kau lakukan? Wajah Ye Chen berubah. Aku akan membunuhnya dan kau tidak akan punya istri. Sinto Gurun. Ye Chen meraih Dewa Mandul dan berkata dengan marah, Mandul, kau gila. Jika kau mempermainkanku, aku tidak akan menghabisimu. Dewa Kehancuran menatap Ye Chen dan berkata, apa kau benar-benar brengsek? Bagaimana mungkin Tianu begitu tergila-gila padamu? Ada apa denganmu? Ye Chen melepaskan Dewa Kehancuran, berbaring di tanah, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku memang brengsek, tapi perasaan memang tak bisa dipaksakan. Dewa Kehancuran mencengkeram kerah Ye Chen dan berkata dengan marah, kalau kau tidak suka Tianu, kenapa kau tidak langsung memberitahunya? Seharusnya kau bilang padanya kalau dia sudah menunggumu bertahun-tahun, tahu. Ye Chen menundukkan kepalanya dan berkata, kupikir aku takkan kembali. Kupikir aku takkan kembali, dan dia akan melupakanku. Kau benar-benar brengsek. Dewa Kehancuran meninju wajah Ye Chen. Ye Chen tak melawan, memuntahkan seteguk darah, dan berkata, sudah cukup. Tidak, Dewa Kehancuran. Ye Chen berkata, aku datang ke sini bukan untuk melawanmu. Aku tidak akan menjagamu lagi. Kalau kamu beruntung, kamu akan aman. Jika kamu tidak beruntung dan ditemukan oleh orang-orang itu, anggaplah dirimu tidak beruntung. Dewa Mandul itu mendengus dan berjalan keluar dari aula. Ye Chen terbaring sendirian di aula. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berkata tanpa daya, ini benar-benar takkan berhenti. Setelah sekian lama, Ye Chen memulihkan lukanya dengan kekuatan nirvana, lalu berjalan keluar aula. 7 dewa gelar asli menunggunya di luar aula. Ye Chen berkata, pergi. 7 dewa gelar asli tidak berkata apa-apa, dan pergi bersama Ye Chen. Tuan, apakah itu dewa cahaya yang telah lama menghilang? Di halaman belakang istana, Dewa Gurun duduk dengan penuh amarah dan merajuk. Kayu mati bertanya dengan hati-hati. Dia brengsek. Dewa liar mengumpat. Kayu mati dan rumput tak berani bicara lagi ketika mereka melihat dewa liar begitu marah. Ye Chen meninggalkan dunia tandus Dewa Gurun.
Ye Chen berkata, aku telah menyinggung beberapa orang di sini sebelumnya, jadi jalan ini mungkin lebih sulit dan berbahaya. Mari kita bertindak sendiri-sendiri untuk saat ini. Berpisah, beberapa dewa gelar tercengang. Ye Chen berkata, kau adalah jejak atribut yang kubawa keluar dari dunia kekacauan alam semesta. Kau harus mencari peluangmu sendiri. Jika kau dapat menemukan ontologi atribut, kau mungkin memiliki ciptaan yang tak terduga. Kalau begitu kau akan berada dalam bahaya. Liu Piaoyue khawatir. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku punya cara untuk menghadapinya. Aku bisa fleksibel dan fleksibel sendiri, sehingga aku bisa menghindari bahaya dengan lebih mudah. Liu Piaoyue masih merasa tidak nyaman, meskipun dia tidak tahu orang seperti apa yang dikatakan Dewa Desolate sebelumnya, tetapi kekuatannya pasti sangat kuat. Jika itu terjadi, Ye Chen pasti akan menderita kerugian besar. Ye Chen memegang tangan Liu Piaoyue dan menghiburnya, kau ada di sisiku, tetapi aku punya kekhawatiran. Aku akan baik-baik saja, percayalah padaku. Agar Ye Chen mampu menghadapi bahaya yang tak terduga di depannya, Liu Piaoyue harus berpisah dari Ye Chen meskipun ia kembali mengkhawatirkannya. Jaga dirimu, pastikan kau baik-baik saja. Liu Piaoyue dengan sungguh-sungguh menasihati jalan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jika kau pergi mencari gunung es, di sanalah kau akan menemukan peluangmu. Itu akan sangat bermanfaat bagimu jika kau berada jauh di alam. Liu Piaoyue mengangguk, lalu dengan enggan berpisah dengan Ye Chen. Saat berpisah, Ye Chen memberitahu orang-orang lainnya di mana harus mencari petualangan, dan kemudian mereka berpisah. Ye Chen melihat 7 gelar asli setelah dewa pergi, ini hanya menarik napas, sekarang dia juga bertelanjang kaki, akankah takut pada sepatu mereka? Saat ini, Ye Chen tidak terburu-buru pergi ke dunia cahaya, karena dia tahu akan ada risiko jika dia pergi ke dunia cahaya dengan gegabah. Dia sebaiknya mencari tahu situasi terkini di seluruh alam semesta yang kacau ini. Di dunia kekacauan alam semesta, terdapat beberapa dewa tertinggi. Layaknya dewa cahaya, para dewa tertinggi ini sangat menakutkan, yang dapat dianggap sebagai penguasa alam semesta yang kacau. Masing-masing dewa menempati suatu area di dunia kekacauan alam semesta, layaknya dewa gurun, menempati tanah tandus. Tempat yang mereka tempati disebut batas. Tentu saja, selain beberapa area luas yang ditempati dewa, terdapat juga beberapa area publik, yang tidak ditempati oleh dewa tertinggi manapun. Ye Chen datang ke area publik tersebut. Ada banyak area seperti itu, dan sangat luas. Kekacauan alam semesta sangatlah besar. Setiap dewa tertinggi menempati suatu area, dan area yang tersisa masih luas, dengan banyak kota besar dan beberapa suku kuno yang kuat. Ye Chen tiba di sebuah kota besar, bernama Kota Tianju. Tembok kota terbuat dari emas gelap, dengan tinggi 1000 zang. Luas kota itu sangat besar dan wilayahnya sangat luas, yang beberapa kali lebih besar daripada yang terlihat di kerajaan spiritual Sifu. Ye Chen memasuki kota. Kota itu makmur. Ada berbagai macam komoditas di jalan. Semua barang untuk budidaya tersedia. Selama Anda punya cukup uang, Anda bisa membeli apapun yang Anda inginkan. Harimau terbang itu sedang obral. Ada 3000 batu keos. Setelah Ye Chen berjalan beberapa saat, ia mendengar seseorang berteriak untuk menjual harimau Feitian atau menjualnya di tempat penjualan. Beberapa dari mereka hanya datang untuk melihat-lihat. Ye Chen tiba di sebuah pedagang kecil di depannya. Di dalam kandang pedagang, ada 2 harimau putih bersayap. Harimau-harimau kecil itu berbaring di dalam kandang dan tidur nyenyak. Ia tidak tahu situasinya. Adik kecil ini, apa kau menginginkan harimau terbang? Lumayan juga menggunakan binatang ini sebagai pengganti berjalan, dan efektivitas tempurnya juga sangat dahsyat. Kata pedagang itu sambil tersenyum. Ye Chen berkata, harimau terbang kecil ini tidak akan mudah untuk dibesarkan, apa kau punya orang dewasa di sini? Pedagang itu berkata, adik kecil ini benar-benar lelucon. Jika aku harimau terbang dewasa, di mana aku bisa mendapatkannya? Sebaliknya, aku kehilangan nyawaku. Butuh banyak usaha untuk mendapatkan bayi ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, 3000 terlalu mahal. Kalau begitu, ajukan penawaran. Pedagang itu berkata, gratis, kata Ye Chen sambil tersenyum. Pedagang itu berkata, aku benar-benar bisa mengolok-olokmu. Aku tidak bercanda. Ekspresi Ye Chen menjadi serius, dengan aura yang kuat di sekujur tubuhnya, yang secara langsung menghalangi para pedagang. Pedagang itu hanyalah dewa tingkat 5. Tentu saja, dia tidak tahan dengan tekanan kuat Ye Chen, dan wajahnya berubah drastis. Dia bahkan berkata, maaf, Tuan. Saya akan mengambil 2 harimau terbang ini. Ye Chen berkata, saya tidak punya uang sekarang, kalau tidak, saya tidak akan merampok Anda. Kapan saya akan kaya, jika Anda masih di sini, saya akan memberikannya kepada Anda. Tapi ingat, jangan tangkap harimau terbang di masa depan. Jika saya bertemu Anda, saya akan mengupas kulit Anda. Jika Anda memberi saya 1000 nyali lagi, saya tidak berani. Pedagang itu menangis. Ye Chen berkata, pergi. Pedagang itu merasa lega dan segera pergi. Ye Chen memandangi 2 harimau terbang kecil yang sedang tidur dan tidak bisa tidak memikirkan pertama kali mereka bertemu dengan harimau terbang itu. Saat itu, harimau terbang itu sedikit lebih besar dari ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata,
kalian berdua benar-benar mengantuk. Saat ini, mereka semua tidur nyenyak sekali. Halo, bagaimana caramu menjual Flying Tiger? Saat itu, terdengar suara berat di belakang Ye Chen. Ye Chen tidak berbalik dan langsung berkata, jangan dijual. Aku akan membuat 5.000 Chaos Stone. Pria itu melanjutkan. Ye Chen berkata, sudah kubilang jangan dijual. Kau sangat menarik. Kenapa kau membawanya ke jalan kalau tidak mau menjualnya? Hari ini aku suka Flying Tigermu. Kalau tidak mau dijual, ya harus dijual. Pria itu berkata dengan sangat angkuh. Ye Chen berbalik, dan di depannya ada seorang pria berjanggut panjang. Pria itu menatap Ye Chen dengan tatapan galak. Ye Chen berkata dengan tenang, seberapa jauh kau ingin menggulingkanku? Nak, beraninya kau bicara seperti ini padaku. Kau mencari kematian. Pria berjanggut itu tiba-tiba berkata dengan nada tidak senang. Ye Chen berkata, sebelumnya aku tidak melakukannya, aku menghilang di hadapanku, kalau tidak, kau akan menyesalinya. Ye Chen berkata, lalu mengangkat sangkar itu dan pergi. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Aku tidak ingin melawanmu hari ini untuk memohon belas kasihan. Sebelum kata-kata si jenggot besar selesai, Ye Chen menatap si jenggot besar dengan tatapannya yang tajam dan mengerikan. Kata-kata si jenggot besar sulit ditelan oleh mata Ye Chen. Kemudian, medan udara yang kuat menyelimuti si jenggot besar, tubuh si jenggot besar membungkuk, lutut ditekuk, tulang belakang ditekuk, seluruh orang berlutut perlahan di tanah. Apa-apaan? Kemudian, tanah tempat si jenggot besar berlutut terhempas, dan si jenggot besar tergeletak di tanah tanpa gerakan apapun. Ye Chen, seperti tidak ada apa-apa, berjalan dengan sangkar. Ada banyak orang yang menonton keramaian di jalan. Setelah melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Mereka semua tahu si jenggot besar ini. Mereka cukup terkenal saat ini. Mereka berada di posisi urutan ke-8. Para pedagang di jalan ini umumnya takut memprovokasi. Orang ini akhirnya menderita kerugiannya hari ini, dan dia berani menjadi begitu gila setelah melihatnya. Ini kabar buruk. Terakhir kali, aku harus menukar 200 batu keos dengan rubah berekor 9. Nenek, untuk rubah berekor 9 itu, aku hampir mati. Dia menukar 200 batu keos untuk itu. Aku tidak bisa tidur selama beberapa hari. Banyak orang di jalan membicarakannya. Mereka tidak bersimpati pada si jenggot, tetapi mereka merasa sangat senang. Ye Chen membawa 2 Flying Tiger yang tahu mereka sedang tidur, lalu melanjutkan perjalanan. Meskipun kota itu besar, kota itu bukanlah kota yang sangat kuat. Ye Chen belum melihat beberapa tokoh kuat di sepanjang jalan. Yang paling kuat adalah dewa tingkat 9. Aku tidak bisa menyegel dewa di sini karena aku telah mengambil daftar dewa, dan hanya ada sedikit dewa. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Hari ini, kota itu benar-benar terlalu besar. Ada gunung dan sungai, tidak spektakuler. Ye Chen pergi ke sebuah gunung, dan di gunung itu ada binatang buas yang berkeliaran di hutan, dan ada banyak orang yang berkeliaran di sekitar gunung, dan tidak ada konflik antara manusia dan binatang. Setelah Ye Chen melewati sebuah gunung, ia pergi ke jalan lain yang lebih ramai, lebih berwarna, dan berkualitas tinggi. Ye Chen melihat ada tanda dewa di jalan tersebut, yang menunjukkan bahwa semua orang yang hidup di bawah dewa tingkat 9 tinggal di sisi lain gunung. Di sisi ini, kekuatan terendah tampaknya adalah dewa tingkat 6. Jelas, kualitas hidup di sisi ini jauh lebih tinggi daripada sisi lainnya. Ye Chen sekarang tidak punya uang, bahkan akomodasi pun menjadi masalah. Ye Chen melihat orang lain menjual hewan, senjata, pil, dan barang-barang lainnya. Ia mengambil beberapa artefak, lalu mendirikan kios dan mulai menjualnya. Ia merasa seperti pernah menjual senye di kota Long yang sebelumnya, yang merupakan jalur lamanya. Silakan datang, mampirlah, jangan sampai ketinggalan. Alam dewa tingkat 9, 500 batu keos, obral murah, teriak Ye Chen. Panggilan Ye Chen langsung menarik perhatian banyak orang. Dewa tingkat 9 hanya membutuhkan 500 batu keos. Apakah harga pasar ini terlalu murah? Kau artefak dewa tingkat 9. Beberapa orang tidak percaya pada Tao. Ye Chen berkata, jika kau menukar paket palsu, kau akan rugi 10 kali lipat. Beli saja, beri aku 1. Seseorang mengeluarkan 500 batu keos dan mengambil pedang. Ye Chen berkata, silakan datang, ambil dulu, aku juga punya beberapa ini, terjual habis di rumah. Beri aku 1, beri aku 1. Ini adalah artefak dewa tingkat 9 yang asli. Kali ini, aku benar-benar menemukan harta karun. Haha, setelah seseorang membelinya, ia memeriksanya dan sangat senang. Beritanya 10, 100, dan semuanya dikenal di jalan. Mereka semua berlari ke Ye Chen untuk membeli artefak tersebut. Senji yang dikeluarkan Ye Chen langsung ludes terjual. Banyak orang tidak membelinya, mereka sangat enggan. Kau benar-benar tidak punya, aku ingin membuat 1000 batu keos. Seseorang berkata, mata Ye Chen berbinar dan berkata, karena kau bilang begitu, benda itu pasti ada meskipun tidak ada. Ye Chen berkata, lalu mengeluarkan sejumlah besar dewa tingkat 9, dan berkata, stoknya tidak banyak. Sekarang, 1000 batu keos sudah ludes terjual. Pengkhianat, tadinya 500, sekarang tinggal 1000. Beberapa orang memarahi, tetapi balas memarahi.
atau pergi membeli peralatan dewa. Bagi banyak orang, artefak di ranah dewa tingkat 9 masih sangat menarik. Lagi pula, tidak semua orang di sini adalah dewa tingkat 9. Jika Anda bisa menggunakan 1000 batu kekacauan untuk mendapatkan artefak dewa tingkat 9, itu sudah menghasilkan banyak uang. Artefak yang diambil Ye Chen langsung terjual habis. Beberapa orang tidak membelinya. Dia bertanya, pencatut. Tidak, adik kecil, tidak ada lagi. Bisakah ada lagi? Tanya Ye Chen. Kamu bisa mendapatkan ini. Bagus, kan? Itu poin terakhir. Ye Chen sedikit malu. Keluarkan. Baiklah. Ye Chen berpikir sejenak, lalu mengeluarkan lebih dari 10 keping, dan berkata, 1051 keping. Jangan lewatkan saat kamu lewat. Aku sudah menghapusnya, dan masih ada 500 lagi. Dasar pencatut, mereka yang tidak membelinya kemudian semua ingin menangis tanpa air mata. Jika mereka datang lebih awal, mereka pasti sudah menyimpan 1000 batu kekacauan. Ketika Ye Chen sedang berjualan di sini, ia mendengar seseorang di belakang kerumunan berteriak, minggir, minggir. Beberapa orang yang berjualan telah berpencar, menatap beberapa pria parubaya dengan wajah ketakutan. Ye Chen melihat orang-orang berpencar, dan melihat beberapa pria parubaya muncul di depannya. Ia tersenyum dan berkata, berapa banyak? Untuk membeli artefak tingkat 9. Tanda tanya petik 2. Dari mana asalmu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah Anda sudah mendapat izin kami untuk berjualan di jalan ini? Tanya salah satu pria parubaya. Untuk berjualan di sini, kami harus mendapatkan izin. Tanpa izin kami, adalah ilegal untuk mengoperasikan dan menyita barang-barang Anda. Pria parubaya lainnya berkata. Ye Chen berkata, ini bukan untuk berbelanja, tapi untuk merampok. Cobalah salah satunya. Ekspresi Ye Chen juga berubah acuh tak acuh. Nada bicaranya keras. Hanya sedikit orang di jalan ini yang berani berbicara seperti ini kepada kita dan mengambil barang-barangnya, kata pria parubaya yang bertanggung jawab. Beberapa orang di belakangnya segera bergegas keluar untuk merampas barang-barang Ye Chen. Ye Chen tidak melawan, jadi dia meminta mereka untuk merampok. Masing-masing dari mereka memegang sebuah artefak. Pria parubaya, sang pemimpin, berkata, selain itu, ada denda. Ye Chen mencibir, lalu berkata, kau potong dia sampai mati. Ye Chen mengucapkan kalimat seperti itu, membuat orang-orang tercengang sejenak. Ketika pria parubaya itu tidak ragu-ragu, pria parubaya itu bahkan tidak ingin mengambil sesuatu dari tangan pria parubaya itu. Wajah pria parubaya itu berubah drastis, berkata, kau gila. Orang-orang itu tidak menunjukkan ekspresi dan tanggapan apapun, kepala lelaki setengah baya di jantung horor, dan kemudian dengan cepat dodge, tapi bagaimana orang-orang ini tampaknya telah kehilangan hati gila, tidak hanya gila, tetapi juga kekuatan yang sangat kuat. Kepala pria parubaya itu dipenggal beberapa kali, dan tubuhnya dipenuhi bercak darah, membuatnya sangat malu. Ye Chen berdiri di samping dan menyaksikan kehebohan itu, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lihat, merampok di siang bolong itu pembalasan. Semua orang memandang Ye Chen dengan jijik. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan dirinya. Sekarang mereka sedang berbicara sinis. Pria parubaya yang dipimpin oleh orang-orangnya sendiri untuk membunuh, tidak lari dari kejauhan, malah ditebas. Ampuni aku, ampuni aku. Pria parubaya di kepala itu dengan cepat memohon belas kasihan. Mereka yang memegang artefak tidak terus memegangnya, tetapi pergi ke Ye Chen, mengembalikan artefak itu, dan pergi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Ye Chen berkata sambil tersenyum, beberapa artefak tak tertandingi terakhir, kita semua melihat kekuatannya, 2000 batu kekacauan 1. Semua orang terdiam, sudah berapa lama ini berlalu, dan harganya sudah naik 500. Namun, artefak seperti itu masih sangat menarik, dan segera terjual habis. Tidak ada lagi, tanya seseorang, tidak ada lagi yang seperti ini. Kalau kau memberiku 5.000, aku tidak punya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak orang yang tidak membeli artefak tersesat, tetapi tidak ada cara lain. Mereka hanya bisa menyimpan barang yang hilang. Sebenarnya, Ye Chen masih memiliki artefak di tangannya, tetapi untuk saat ini, dia tidak ingin menggunakannya sekaligus, jadi dia bisa menyimpan sebagian untuk keperluan darurat. Ye Chen menghasilkan lebih dari 20.000 batu keos kali ini. Jika harganya tidak terlalu rendah sebelumnya, diperkirakan dia bisa menjual 30.000 batu keos. Dengan uang itu, Ye Chen menemukan sebuah penginapan dan meminta kamar superior untuk ditinggali. Setelah tinggal di sini, Ye Chen mulai menanyakan beberapa hal tentang Chaos Universe dalam beberapa tahun terakhir. Setelah beberapa hari bertanya, Ye Chen umumnya tahu sesuatu, tetapi mungkin terlalu terpencil di sini, jadi informasinya tidak terlalu lengkap. Sepertinya ketika aku menghapus daftar dewa, itu juga memungkinkan tidak akan ada dewa di sini sepanjang tahun, dan gelar dewa pun semakin berkurang. Ye Chen benar-benar bertanya tentang berita kali ini. Aku ditemukan oleh mereka kali ini. Apakah aku akan dikepung dan dibunuh oleh mereka? Setelah memikirkannya, aku merasa dingin di daguku. Sepertinya aku benar-benar harus bersembunyi sedikit. Jika aku tidak hati-hati, aku harus mengulitinya. Kulit kepala Ye Chen sedikit mati rasa. Kekuatannya saat ini belum sepenuhnya pulih, jika kekuatannya pulih, dia tidak takut apapun.
Ye Chen berpikir tentang bagaimana menghadapi semua ini. Dia hanya bisa meminta bantuannya. Ini adalah hasil terakhir yang Ye Chen inginkan, tetapi tidak ada cara lain. Ye Chen meninggalkan kota Tianju dan memasuki dunia tanpa batas. Di antara kota-kota, terdapat banyak suku yang kuat. Suku-suku ini juga menempati wilayah yang luas, menjadi penguasa di satu sisi. Beberapa hari kemudian, Ye Chen secara tidak sengaja menerobos masuk ke sebuah suku bernama Dewa Jiuyu dan dikejar serta dibunuh oleh penduduk suku Dewa Jiuyu. Nenek, aku hanya lewat. Apa perlu memburuku seperti ini? Ye Chen merasa tidak puas. Suku Dewa Jiuyu benar-benar tidak jujur. Ye Chen membunuh beberapa orang yang mengejarnya, tetapi menarik lebih banyak orang dari suku Dewa Jiuyu. Ye Chen tidak memiliki banyak kesabaran kali ini. Dia langsung membunuh banyak orang kuat dari suku Dewa Jiuyu, dan menangkap seorang dewi dari suku Dewa Jiuyu yang datang untuk mengejar dan membunuhnya. Mengapa kau begitu tidak masuk akal di suku Dewa Jiuyu? Aku hanya lewat di dekat suku Dewa Jiuyumu. Bagaimana dengan pengejaran dan pembunuhan seperti ini? Ye Chen menatap Dewi Jiuyu yang terikat olehnya. Dewi Jiuyu sangat cantik dan menarik. Jika kau berubah menjadi pria lain, kau tidak akan mudah dikendalikan. Dewi Sembilan Yu berkata dengan marah, kau lewat di mana? Apa yang telah kau perbuat sendiri, kau tahu di dalam hatimu. Ye Chen merasa bersalah dan berkata, aku baru saja melewati kebunmu dan makan beberapa buah untuk menghilangkan dahagaku. Bukankah begitu? Itu kebun dewa suku kami. Kau memakan semua buah matang di dalamnya, dasar bandit. Dewi Sembilan Yu mengumpat. Ye Chen berkata, jangan pernah berkata begitu, aku akan bangga. Dewi Sembilan Yu hampir pingsan. Ia belum pernah melihat wanita yang begitu tak tahu malu. Lepaskan aku, kalau tidak, jika orang-orang kuat di keluargaku bertarung, kau akan mati. Dewi Sembilan Yu berkata dengan dingin dan angkuh. Ye Chen menghampiri Dewi Sembilan Yu di depannya, lalu memandangi jasad Dewi Sembilan Yu. Wajah Dewi Sembilan Yu menjadi muram dan ia memarahi, mesum, apa yang ingin kau lakukan? Kau pikir aku bisa apa? Tentu saja, aku melakukan apa yang paling disukai seorang bajingan. Ye Chen berkata dengan senyum sinis. Wajah Dewi Sembilan Yu memerah, usianya baru 17 atau 18 tahun. Meskipun ia berbicara dengan kurang ajar dan arogan, jika ia benar-benar menghadapi hal seperti itu, hatinya akan gelisah. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil bahkan jika aku mati. Jiuyu Sennu sangat suci. Ye Chen masih menggoda, menatap Dewi Sembilan Yu, lalu dengan lembut mencubit dagu Dewi Sembilan Yu dengan tangannya. Kulitnya sangat lembut dan dapat ditembus peluru. Kulitnya halus, sungguh menakjubkan. Ye Chen berkata dengan senyum jahat. Wajah Dewi Sembilan Yu semakin merah, dan ia memarahi dengan keras, bajingan, cabul. Cantik sekali. Bagaimana kau bisa bicara? Kau tidak terlalu peduli dengan kebersihan, benarkah? Kurasa lebih baik tidak menyentuhmu. Aku tidak ingin menjualmu. Ye Chen bergumam. Wajah Dewi Jiuyu berubah drastis, dan ia memaki, bajingan, beraninya kau menjualku. Aku belum selesai denganmu. Jual kau, aku akan menghilang. Lihat saja kemana kau pergi mencariku. Ye Chen tersenyum dan tidak berpikir demikian. Sejak kecil, sebagian besar Dewi Jiuyu berpihak pada bulan. Di mana ia pernah disakiti, air matanya hampir menetes. Ye Chen menatap Dewi Jiuyu dengan air mata berlinang dan berkata, aku tidak tahan dengan kalian para wanita yang selalu menangis. Aduh, lupakan saja, aku akan berhenti menggodamu. Mendengar ini, Dewi Jiuyu menatap Ye Chen dengan ragu. Ye Chen berjalan mendekati Dewi Jiuyu, lalu menunjuk alisnya. Sebuah kekuatan jiwa segera memasuki pikirannya. Ye Chen mencari jiwa Dewi Jiuyu, berharap untuk belajar lebih banyak darinya. Setelah beberapa saat, Ye Chen selesai mencari, dan omong-omong menghapus ingatan akan paragraf ini di benak Dewi Jiuyu. Pelaku utama memintaku untuk menyerangnya. Ye Chen menemukan sebuah ingatan diam dari ingatan Dewi Jiuyu. Setelah daftar dewa diambilnya untuk waktu yang lama, dunia kacau di alam semesta tidak dapat menyegel para dewa. Banyak dewa tingkat ke-9 dan dewa bergelar semuanya maju untuk menuntut perang salib melawan Dewa Cahaya. Namun, tidak ada yang tahu kemana Dewa Cahaya pergi, jadi masalah ini tidak akan diselesaikan di masa mendatang. Namun, ini juga cukup untuk membuktikan bahwa pencabutan daftar dewa oleh Ye Chen telah berdampak besar pada dunia kacau di alam semesta. Di saat yang sama, ia juga dibenci di dunia kacau di alam semesta.